أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita duduk-duduk di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Qur'an sekaligus mentadabburinya. Karena kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketenangan bagi mereka. Maka di antara tempat memperoleh ketenangan hidup adalah duduk sejenak di majelis ilmu. Meskipun tidak ada yang kita dapati, 0% yang kita dapati, istilahnya apa Pak? Masuk kanan, keluar sebagaimana dia masuknya. Maka jangan berputus asa, tetap Allah akan memberikan ketenangan, tetap Allah akan memberikan kemudahan menggapai surganya. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu itu adalah saat-saat kita menggunakan waktu duduk-duduk bersama orang-orang yang baik, yang mengajak pada kebaikan, daripada kita nongkrong di luaran, paham Pak? Yang isinya tidak mengajak ketenangan, isinya imma ngaur, imma ghibah, imma bohong dan yang lainnya. Kita sekarang berada di surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Para ulama berselisih Pak tentang surah Al-Asr ini, apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena surah yang pendek itu ada 3. Yang pertama surah Al-Asr ini. Kemudian yang kedua surah Al-Kautsar. Kemudian yang ketiga surah An-Nasr. Hanya terdiri dari apa Pak? 3 ayat. Tapi memiliki kandungan yang luar biasa. Ya, ketika Imam Syafi'i mengomentari surah ini, beliau berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan surat kecuali hanya surat ini saja, niscaya sudah cukup bagi apa? Bagi hamba-hambanya. Kenapa Pak? Karena kandungannya yang luar biasa. Mengingatkan kita tentang apa? Tentang pentingnya waktu. Sampai apa? Allah Subhanahu wa taala banyak tempat bersumpah dengan waktu. Terkadang Allah bersumpah demi al-fajr. Terkadang pula bersumpah demi apa? Demi duha, waktu malam, waktu siang. Ini adalah waktu yang Allah siapkan bagi manusia untuk dipergunakan beribadah. Karena seorang mukmin itu Pak menganggap bahwa waktu adalah ibadah. Kalau orang kafir, waktu adalah uang. Karena waktunya dia habis mulai dari pagi sampai malam, kadang sampai subuh dia apa? Kumpulin uang. Karena dia anggap bahwa waktu adalah uang. Paham? Dia tidak mau
waktunya terbuang sedikit pun. Melainkan harus apa? Memperoleh fulus atau uang. Nah, kita seorang mukmin maka juga nggak mau kalah. Tapi dalam hal apa? Dalam hal mengejar akhirat. Kalau mereka mengejar dunia, kita apa? Mengejar akhirat. Karena kita tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini Allah bersumpah wal asri, dan demi masa. Ada pula yang memaknai asar di sini adalah waktu asar, yaitu waktu penghujung atau akhir waktu siang. Paham? Karena waktu itu Pak ada dua, kalau enggak malam, siang. Nah, di penghujung siang adalah waktu asar. Nah, wal asri, dan demi masa. Kenapa masa? Kenapa perlu Allah bersumpah demi apa? Demi masa ini. Ternyata masa itu Pak, ada yang manusia menggunakannya untuk kebaikan, akhirnya dia apa? Beruntung. Ada yang manusia yang menggunakan untuk keburukan, akhirnya dia apa? Merugi. Kalau bukan karena masa Pak, nggak mungkin ada orang kaya menjadi kaya. Nggak mungkin ada manusia menjadi apa? Menjadi kaya. Paham? Nggak mungkin dia bisa mengumpulkan uang yang banyak. Kenapa? Karena nggak ada waktu untuk dia mencari uang. Kalau nggak ada waktu, mungkin nggak ada ulama. Karena nggak ada waktu untuk belajar, untuk murojaah, untuk menyampaikan dan yang lainnya. Maka apa? Sangat penting waktu tersebut dalam kehidupan kita. Nah, waktu itu Pak, kalau sekiranya kita tidak gunakan dalam kebaikan, maka pasti kita akan isi dalam keburukan. Ibaratkan gelas ini Pak, kalau dia tidak terisi air, maka dia akan terisi hawa. Paham? Ini berkurang sedikit Pak gelas ini kan. Nah, dia di atasnya ini udara, hawa. Nah, kalau dia full isinya, maka apa? Nggak ada tempat untuk untuk hawa. Nah, begitu juga kalau kita gunakan waktu dengan kebaikan, maka tidak ada waktu untuk main HP, untuk nongkrong sana sini. Kenapa? Sibuk dengan kebaikan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada pada kerugian. Kalau apa? Kalau dia tidak gunakan waktunya dengan kebaikan. Karena waktu itu Pak pasti akan berlalu. Imma kita ditinggalkan oleh waktu, atau kita yang menyia-nyiakan waktu. Paham? Tadi kita sholat maghrib Pak. Waktu sholat maghrib kita tanggal berapa tadi? Tanggal berapa sekarang ini? 7 ya? Tanggal 7 atau 8? 7. Itu tidak akan kembali Pak. Paham? Nanti maghrib tanggal 8 lagi. Apakah kita menjumpainya atau tidak? Wallahu alam. Yang jelasnya dia pasti akan berlalu. Karena waktu itu telah, sedang, dan akan. Nah, yang telah sudah lewat. Nah, sekarang nanti datang lagi waktu Isya, apakah kita melaksanakannya dengan baik atau tidak? Banyak manusia yang menggunakan, banyak pula manusia yang cuek lewat waktu Isya, waktu maghrib, enggak dia pergunakan untuk sholat. Sementara waktu tersebut akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan bertanya kepada kita Pak di padang mahsyar tentang 4 hal. Di antaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Nah, jatah umur itu adalah waktu demi waktu yang kita lewati. Kita sejatinya Pak hanyalah menghabiskan jatah umur dari hari demi hari yang kita lalui.
Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Di sini Allah menyebutkan dengan 3 penekanan. Yang pertama dengan inna, yang kedua dengan apa? Dengan lam ibtida, menunjukkan bahwa manusia banyak yang merugi dalam hal menggunakan waktunya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali 4 golongan yang mereka tidak merugi dalam hal waktu. Golongan yang pertama Pak adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir merugi karena yang dia kumpulkan, yang dia hasilkan dari waktu yang dia lewati Pak, itu semuanya khosaro, kerugian. Orang kafir kan kita tahu dia mengumpulkan harta, dia membangun rumah, membeli mobil yang mewah, bangun pabrik dan yang lainnya, tapi semua itu adalah kerugian baginya, nggak ada manfaat untuk dia. Paham? Demikian juga orang Majusi, orang Nasoro, non-Muslim, semuanya apa? Berada dalam kerugian. Meskipun triliunan harta yang dia kumpulkan, maka mereka apa? Sia-sia yang dikumpulkan. Karena Allah akan menganggapnya seperti apa? Haba'am mansura, debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Allah sebutkan di sini Pak, bentuknya plural, jamak, tidak tunggal gitu, menunjukkan bahwa orang mukmin itu berjamaah sifatnya, berjamaah, bukan apa sendiri-sendiri. Berjamaah dalam apa? Dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ulama kita Pak menjelaskan bahwa orang yang beriman itu dianggap beriman kalau memenuhi 3 syarat Pak. Yang pertama, dia membenarkan dalam hatinya. Yang kedua, dia mengucapkan dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Apa ini? Apa objeknya? Objeknya mengarah kepada rukun iman yang ke-6 itu. Yang seluruh materi atau pembahasan akidah Pak mengarah kepada rukun iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk. Kenapa Allah sebutkan masalah iman di sini? Kenapa enggak disebutkan masalah Islam? Illal ladzina aslamu, kecuali orang-orang yang Islam, masuk Islam gitu. Karena Pak, orang yang Islam itu belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman pastilah dia sudah apa? Sudah Islam. Karena tak kala orang Badui datang mengatakan kepada Rasulullah, amanna, kami beriman. Apa kata Allah untuk mereka? Kata kulu aslamna, katakanlah kami baru masuk Islam, baru beragamakan Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi ini asas utama Pak dalam kehidupan kita. Asas utama untuk yang setelahnya nanti disebutkan. Kalau ini tidak ada, maka semua yang setelahnya nanti akan hancur, akan rusak. Maka kita Pak
kalau mau masukkan anak ke sekolah gitu atau mau ngajar sendiri di rumah, maka pendidikan yang pertama adalah pendidikan tentang keimanan ini. Kalau sekiranya keimanan ini sudah tertancap dalam, maka nanti dengan mudahnya dia mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kenapa anak-anak santri itu sulit banget disuruh sholat subuh, disuruh murojaah, suruh belajar? Karena keimanan belum menancap pada dirinya. Nah, makanya Rasulullah di Mekah selama 13 tahun itu penanaman akidah terlebih dahulu, penanaman tentang apa? Keimanan. Nanti baru di Madinah baru apa? Diwajibkan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Karena kalau sudah keimanan ini mantap, yang lain apa? Mudah untuk dia lakukan, Pak. Nah, apa tadi syaratnya? Dia harus membenarkan di dalam hatinya, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya, kemudian yang ketiga dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Kita membenarkan tentang adanya Allah, paham Pak? Terus kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Setelah itu kita menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Barulah ini dikatakan apa Pak? Mukmin. Seorang yang beriman. Tapi keimanan itu Pak terkadang bertambah, terkadang berkurang. Paham? Bertambah dengan amalan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Nggak ada istilahnya orang mukmin itu Pak baik terus. Kita harus lebih baik daripada tahun ini. Nggak ada istilahnya Pak baik terus sampai mati. Nggak ada. Ada masa-masa dia futur, ada masa-masa dia tergelincir. Kenapa? Karena keimanan menurut ahlu sunnah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tidak sebagaimana yang diyakini kelompok-kelompok sesat yang lain bahwa keimanan itu sempurna terus menerus, tidak ada kurangnya. Paham? Enggak. Ahlu sunnah menganggap bahwa iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kita Pak kadang ada masa-masanya kita futur, lemah, malas gitu karena maksiat. Terkadang kita dicas lagi, diberi nasihat, dengar ceramah, akhirnya apa? Naik lagi keimanan kita. Nah, kalau sekiranya Pak ada orang dia tidak membenarkan di dalam hatinya, tapi dia mengucapkan dengan lisannya, mengamalkan dengan anggota badannya, kira-kira orang ini disebut apa? Munafik. Paham? Munafik. Lisan yang ngomong asyhadu alla ilaha illallah, salat dia, puasa dia, cuma dia tidak benarkan di dalam hatinya. Maka ini apa? Orang munafik. Ini musuh dalam selimut. Ini paling berbahaya di tubuh kaum muslimin. Makanya Pak Allah di awal surah Al-Baqarah itu hampir belasan ayat itu hanya menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Sementara orang kafir hanya 2 ayat saja yang disebutkan. Orang mukmin hanya 5 ayat saja, ayat pertama hingga ayat kelima. Kemudian ayat ke-6, ayat ke-7 orang apa? Orang kafir. Kemudian ayat ke-8 hingga ayat ke-19 ini orang munafik. Karena apa? Karena sangat bahaya. Kenapa Rasulullah tidak membunuh saja orang-orang munafik di zaman Rasulullah, padahal mereka sudah tahu, Rasulullah sudah tahu ini orang-orang munafik? Enggak. Rasulullah enggak mau memunculkan sesuatu mudarat yang lebih besar. Apa kira-kira Pak? Orang nanti akan menganggap bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Paham? Membunuh sahabat-sahabatnya dari kalangan kaum muslimin. Padahal mereka ini adalah orang-orang munafik. Meskipun Allah memerintahkannya di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim.
wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tapi Rasulullah enggak lakukan hal itu. Ini Pak, orang apa? Orang munafik. Kira-kira orang munafik apa yang kurang? Yaitu pembenaran di dalam hatinya. Di sana ada lagi Pak orang, dia membenarkan di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, cuma malas mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Dia tidak sholat, perkara yang haram dia kerjakan, botoknya dia main judi sudah, dagang sabu-sabu, khomer dia minum. Kira-kira orang apa ini Pak? Iya, ini orang fasik. Paham? Orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Paham? Di sana ada jenis orang keempat, yaitu dia tidak mengucapkan dengan lisannya, tidak membenarkan dalam hatinya, dan tidak mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Siapa ini? Non-muslim. Orang kafir, orang musyrik, majusi, orang penyembah berhala gitu, dikategorikan apa? Kafir atau musyrik. Mereka tidak membenarkan, tidak mengucapkan pula, dan tidak mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi sekali lagi bahwa seorang mukmin yang sejati adalah mereka yang membenarkan dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Paham? Maka di dalam Al-Quran Pak, maupun di dalam hadis, amalan-amalan zahir itu dikategorikan apa? Amalan keimanan. Karena Islam dan iman, jika dua kata ini disebutkan bersamaan Pak, Islam dan iman, maka ini berbeda. Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka ini berkumpul, Islam juga iman, iman juga apa? Adalah Islam. Amalan-amalan zahir juga disebut dengan apa? Amalan keimanan. Karena keimanan itu Pak harus membuahkan amalan zahir. Paham? Dan amalan zahir harus dibangun di atas keimanan. Paham? Coba kita berikan contoh Pak. Di sana taruhlah ada orang gitu, dia rajin sholat. Paham? Umroh setiap tahun, haji juga sering dia lakukan, tapi masih percaya ketupat digantung di depan pintunya untuk penolak bala, pengusir jin. Ketupat dia gantung di depan pintunya. Masih percaya tuyul, masih pelihara tuyul dia. Paham? Maka tidak bermanfaat amal zahirnya, karena yang batinnya apa Pak? Rusak. Ketika dia umroh, mau tawaf gitu, dia berusaha untuk mabau, kata orang Bugis. Berusaha untuk cium Hajar Aswad. Karena dia yakin bahwa Hajar Aswad mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan untuknya. Dia berusaha siku sana, siku sini untuk apa? Mabau atau mencium Hajar Aswad. Padahal kata Umar, ngomong sendiri ke Hajar Aswad, innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Engkau wahai Hajar Aswad hanya sekedar batu saja, tidak memberikan manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ngapain aku mau menciummu? Batu kayak gini, gak ada manfaatnya. Tapi karena kaum muslimin akidahnya rusak, akhirnya apa yang terjadi? Berusaha mati-matian, desak-desakan untuk apa? Mencium Hajar Aswad. Ada lagi yang lebih parah, menganggap bahwa kiswa Ka'bah bisa dijadikan jimat, paham? Datangkan keberhakaan. Akhirnya apa? Dia gunting kiswa Ka'bah tersebut, dia curi, ditangkap sama askari, akhirnya dipenjara, dideportasi. Ini kenapa Pak? Karena berawal dari akidah, keyakinan yang rusak. Maka pentingnya kita mempelajari permasalahan keimanan ini. Yang ini adalah sumber pembahasan akidah di dalam agama kita.
Nam, illal ladzina amanu. Kemudian kelompok yang kedua Pak, wa amilus solihat. Orang-orang yang beramal soleh. Coba lihat Pak di sini. Allah menyebutkan dengan amalus solihat. Beramal soleh. Tidak satu kebaikan saja, tapi banyak kebaikan yang dia lakukan. Menunjukkan bahwa seorang yang beriman, dia harus menyertai kehidupannya dengan amalan soleh. Dia tidak mencukupkan diri dengan apa? Dengan keimanannya, dengan amalan batinnya. Dia hiasi dirinya dengan amalan soleh. Apakah yang berkaitan dengan hablu minallah ataukah hablu minannas? Paham? Karena kalau sekiranya ini kosong pada dirinya Pak, maka percuma keimanannya. Harus apa? Dia sertai keimanannya dengan apa? Amalan-amalan soleh. Kenapa Allah sebutkan dalam bentuk jamak di sini amalus solihat? Untuk menjelaskan kepada kita Pak, bahwa kalian itu dituntut harus banyak melakukan amalan. Karena kalau kalian hanya melakukan satu amalan, sementara Anda tidak mengetahui apakah amalan ini diterima atau tidak, maka sangat merugilah kalau sekiranya yang satu ini tidak diterima. Paham? Kalau sekiranya yang satu ini tidak diterima, maka memungkinkan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat merahasiakan tentang apa? Penerimaan amalan ini. Karena kalau sekiranya Pak kita tahu amalan kita diterima, maka ini merupakan tiket utama untuk masuk ke dalam surga. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan dari kalangan hambanya yang bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, watawasau bil haq. Orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Maksudnya apa Pak? Keimanan yang dia miliki, amalan soleh yang dia lakukan, dia tidak cukupkan untuk dirinya saja. Dia juga berusaha mengajarkan kepada yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tanda cintanya kepada saudaranya muslim, saudaranya mukmin yang lain. Karena bukti kecintaan seseorang itu Pak, tak kala dia mau berbagi kebaikan. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga kalian menyukai sesuatu yang disenangi oleh saudara kalian. Paham? Kita menyukai kebaikan, maka kita berusaha berbagi kebaikan tersebut. Ini bukti apa? Bukti kesempurnaan iman kita. Kalau kita kedekut, kata orang Malaysia, atau sekek, kata orang Balikpapan gitu, nggak mau dikasih tahu yang lain. Ada amalannya dia pendam saja, dia sembunyikan amalan itu, maka ini kurang sempurna keimanannya. Tapi tentu Pak, dalam hal menyampaikan, dalam hal dakwah, di sana ada kriteria-kriteria atau syarat-syarat gitu. Karena dalam menyampaikan kebenaran atau menasehati dalam kebaikan, kita lihat dulu, kita posisinya apa ini? Kalau posisinya sebagai seorang mubalik saja, seorang mubalik, maka nanti Bapak tidak disyaratkan harus memiliki ilmu yang mendalam tentang hal itu. Paham? Contoh Bapak sekarang lagi mendengarkan tafsir surah Al-Asr. Paham? Pulang nanti nyampaikan kepada istri tentang kandungan surah Al-Asr. Meskipun dalil-dalilnya, penjelasannya telah terperincinya nggak tahu, pokoknya apa? Tablik, menyampaikan kepada istri, keluarga dan yang lainnya.
Semoga saja dia mendapatkan hidayah dari apa? Dari apa yang kita sampaikan. Nah, khutbah Jumat itu juga bagian dari tablik, Pak. Paham? Bagian dari tablik. Contoh kalau sekiranya nanti ini qadarullah, khotib yang sudah dijadwalkan nggak kunjung datang, padahal sudah jam 12 lewat. Sudah mau bunyi apa itu jam itu titit kok belum datang khotibnya. Paham? Maka Pak Amir bisa naik baca wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Adapun terjemahan dan tafsirnya cari sendiri. Ini boleh Pak Amir. Paham? Karena ini tablik, menyampaikan saja. Kata Rasulullah, rubba muballagin au aminas sami. Boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Paham, Pak? Jadi kalau kita mau jadi seorang mubalik, maka silahkan menyampaikan apa yang kita ketahui dari ayat kah, atau dari hadis kah, atau dari penjelasan sedikit kah. Karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Paham? Yang kalian pahami jelas atau kurang jelas, sampaikan saja. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, muallim. Kalau Anda memposisikan diri sebagai seorang pengajar, ini yang membutuhkan apa? Perincian atau disiplin ilmu. Karena nggak sembarangan. Paham? Kalau mau mengajarkan tafsir, contoh seperti ini Pak, mengajarkan tafsir, mau duduk di majelis seperti ini menyampaikan tafsir, maka dia harus menguasai di antara minimalnya 6 ilmu. Yang pertama ilmu nahwu sharaf, paham? Yang kedua ilmu usul fikih, yang ketiga ilmu balaghah, paham? Yang keempat ilmu mantik, yang kelima ilmu mabadi lughah. Karena kalau sekiranya dia hanya bermodalkan terjemahan saja Pak, bermodalkan terjemahan, maka dia pasti akan salah. Contoh, saya berikan contoh Pak ya. Terjemahan alhamdu, apa terjemahannya Pak? Segala puji, ya kan ya? Bapak cari di dalam bahasa Arab, kata alhamdu itu tidak ada artinya segala. Paham? Kata alhamdu tidak ada di situ artinya apa? Segala. Dari mana diperoleh segala ini? Maka ini diperoleh dari ilmu usulul fikih. Bahwa hamdun di situ ada alif lam yang menunjukkan istighraqiyah ke seluruh pujian. Paham? Contoh lagi Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Terjemahan hanya di sini dari mana? Iyyaka itu kepadamu, na'budu kami beribadah. Hanya ini kemana? Dari mana diperoleh? Ini diperoleh Pak dari ilmu balaghah. Paham? Dari ilmu balaghah, ilmu sastra. Paham? Bahwa takdimu ma haqqut takhir tufidul khusus, tufidul hasr. Mengedepankan yang seharusnya dibelakangkan itu memberikan pembatasan. Faedah apa? Pembatasan. Seharusnya na'budu iyyaka. Paham? Na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Cuma lebih indah lagi kalau apa? Iyyaka na'budu. Paham Pak? Nah, contoh lagi Pak. Contoh ketiga ini terakhir. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Diterjemahkan di situ apa Pak? Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kecuali orang-orang yang dibenci dan orang yang sesat. Kata ya itu diperoleh dari mana nih Pak kira-kira? Siroto kan artinya jalan. Paham? Ya itunya dari mana diperoleh ini? Ini diperoleh dari ilmu nahwu. Paham? Bahwa sirot di situ merupakan badal kulli minal kul dari apa? As-siratal mustaqim.
Untuk terjemahan saja Pak, kita membutuhkan ilmu-ilmu disiplin ilmu yang lain. Belum lagi masuk ke ilmu tafsir, membutuhkan ilmu apa? Ilmu usulut tafsir. Ini baru mempelajari di satu disiplin ilmu Pak. Ini kalau apa? Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang muallim, pengajar. Agar tidak sembarangan dalam menyampaikan, dalam mengajarkan. Karena memposisikan diri sebagai seorang muallim Pak, sebagai seorang pengajar, ini merupakan pekerjaan yang mulia, pekerjaan Allah, pekerjaan malaikat, pekerjaan Rasul, pekerjaan seluruh nabi. Mana bukti yang menunjukkan bahwa Allah bekerja sebagai seorang pengajar? Lihat di ayat pertama, 5 ayat pertama yang pertama kali turun Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana ma lam ya'lam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajari manusia. Dia Allah memposisikan diri sebagai apa? Sebagai muallim, pengajar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Paham? Jadi dia pekerjaan yang mulia. Jibril pun sebagai seorang pengajar. Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufukil a'la. Nabi Muhammad juga berkata, innama bu'istu muallima. Aku itu diutus sebagai seorang pengajar. Tapi untuk menjadi seorang pengajar itu membutuhkan ilmu yang banyak, disiplin ilmu yang banyak, agar tidak salah dalam menyampaikan. Tapi di sana Ustadz ada yang training 6 bulan, training 1 bulan, terus keluar jadi Ustadz, terus keluar jadi pengajar. Akhirnya membuka tanya jawab di media sosial, membuka media ini dan itu. Maka nanti ini lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya. Allah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbicara tanpa ilmu yang kalian miliki. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, jadi kalau kita hanya sekedar mubalik, ya silahkan menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan sedikit apa yang kita peroleh. Semoga saja orang mendapatkan hidayah, pencerahan dari apa yang kita sampaikan. Kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadis, bahwa satu orang yang mendapatkan petunjuk dari dakwamu, khairul laka min humrin na'ami, itu lebih baik bagimu daripada seekor onta merah, harta yang paling berharga di masa itu. Nah, jadi apa? Watawasau bil haq, menasihati dalam apa Pak? Dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir Pak, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini merupakan istilahnya apa? Otak atau jantung dari ketiga hal di atas. Kalau ini tidak ada, istilahnya ini adalah ruh. Kalau ini tidak ada Pak, selesai semua di atas itu. Kita tidak bersabar dalam berdakwah, tidak bersabar dalam menyampaikan. Apa kita nanti sampaikan? Berbusa mulut saya Ustaz, nyampaikan ke istri, nggak mau bertobat dia, nggak mau sadar-sadar main TikTok, nonton drakor. Jangan, tetap jalan. Paham? Karena anda ditugaskan hanya menyampaikan. Hidayah itu dari Allah. Jangan ngomong apa-apa, berbusa mulut saya. Nah, masuk waktu Pak ya.
Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak? Kalau kita katakanlah beli tafsir, kemudian di situ sudah dijelaskan tentang makna dari surat tersebut, itu apakah boleh kita menyampaikan ketika misalnya ada yang bertanya sesuai dengan tafsir tersebut, tidak hasil dari karangan kita gitu, Ustaz? Berarti Bapak memposisikan diri sebagai mubalik ya? Paham? Mubalik. Maka tidak mengapa membacakan tafsir yang sudah ada terjemahannya atau kitab gundulnya atau kitab Arabnya. Tidak keluar dari penjelasan ulama, tafsir ulama tentang hal tersebut. Nah, boleh Pak. Yang lain? Pak, itu mic-nya. Apa Pak? Oh iya. Iya. Setan itu Pak sifat. Paham? Sifat yang menghalangi manusia dari kebaikan dan mengajak kepada keburukan. Setan ini, sifat setan ini ada pada jin, ada pada manusia. Nah, yang susah kita hadapi Pak dari kalangan jin. Paham? Karena kalau sekiranya dia membisikin, kita nggak lihat. Baru kita bangun tidur Pak, dengar azan, nanti aja azannya panjang itu, nanti ikomatnya panjang. Sudah ikomat lagi, imamnya itu kalau baca panjang, tenang aja tidur lagi, akhirnya kita tidur. Ini yang berat kita lawan Pak. Nah, berusaha mengikuti kita. Mulai dari tidur hingga bangun. Paham? Yang ditanyakan tadi apa Pak? Bisa Pak dia mengajak kebaikan Pak? Kalau setan enggak. Kalau jin bisa. Oh iya, Bapak tadi nanya setan kan? Kalau setan pasti keburukan. Kalau jin bisa. Karena jin itu ada yang baik, ada yang beriman. Allah sebutkan di awal surah jin, Pak. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Paham? Jin berkata bahwa dia mendengarkan Al-Quran, terus dia sampaikan kepada kalangan jin-jin yang lain. Paham, Pak? Ada juga pendakwa di kalangan jin. Cuma nggak ada nabi di kalangan jin. Nabinya dari manusia. Paham? Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan jin. Paham, Pak? Namun demikian, subhanakallahumma wa bihamdika.